Itu Ramadan tuh ujian fisik. Nah, itu kenapa kalau kita diuji fisik kita, maka zikirnya itu seperti Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika diuji, dia tidak minta keluar. Tidak, apa yang dikatakan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kenapa cerita Nabi Ayub dan cerita Nabi Yunus berdekatan. Nabi Ayub ceritanya Al-Anbiya 83-84, Nabi Yunus 86-87, surat yang sama. Beda satu ayat saja itu bedanya itu. Karena ini kasusnya hampir diuji oleh Allah, yang ujian itu ya salah satu tujuannya untuk menunjukkan rahmat Allah kepada hamba-hamba pilihannya ketika hamba itu yang melakukan kekeliruan. Ya, Nabi Ayub memang tidak melakukan kesalahan dia, tapi dia pernah jadi orang kaya untuk yang membersihkan hartanya, tubuhnya tuh dikasih penyakit dulu. Dan itu ujian ya. Karena dia memang setan yang menguji dia. Lalu, ini yang menariknya Bapak Ibu. Nabi Ayub 18 tahun sakit. Ternyata obatnya apa? Hentakkan kakimu ke tanah, keluarlah air. Mandilah dan minumlah. Jadi Bapak Ibu, setiap penyakit ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan ternyata obat itu tidak mesti canggih-canggih. Nabi Ayub sehebat itu penyakitnya sembuh karena minum air dengan air. Kenapa? Karena kesembuhan itu dari Allah. Obat hanya jalan saja. Kita disuruh berobat, tapi tidak selalu obat yang menyembuhkan. Itu semuanya atas izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 dan surat Sad ayat 41 sampai 44. Ini dua surat yang menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Malam ini kita akan bahas bagaimana cerita Nabi Ayub yang dikisahkan Allah dalam dua surat ini. Surat Al-Anbiya ayat 83-84 dan surat Sad ayat 41 sampai 44. Nah, sebelum kita bahas tentang cerita Nabi Ayub dalam kedua surat ini, ya, kita lihat tentang siapa itu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Bapak Ibu adalah putra dari Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi ayahnya bernama Ish, kakeknya bernama Ishaq, buyutnya bernama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Pertama Ishak, dua Ismail. Ishak punya dua anak, ya, ada Yakub, ada Is. Nanti Ismail melahirkan bangsa Arab. Sementara Ishak melahirkan dua bangsa. Dari Yakub lahir bangsa Bani Israel atau Yahudi. Dari Is lahir bangsa Romawi. Ya, jadi bangsa Romawi dan bangsa Yahudi itu dari keturunan Ishak. Ya, karena Ishak itu punya dua anak laki-laki. Ya, ada namanya Yakub. Nah, dari Yakub ini ada 12 anak laki-laki, maka lahirlah Bani Israel. Dari anak yang lain Is itu lahir bangsa Romawi. Itu makanya Nabi Ayub itu diutus ke kaum Hauran di daerah Syria sekarang. Jadi Syria atau Syam itu daerah Romawi. Itu turunan daripada Is bin Ishaq. Jadi Nabi Ayub itu di sana. Nah, Nabi Ayub ini Bapak Ibu,
itu disebut sebagai imamus sabirin, imamnya orang-orang sabar. Jadi kalau kita kumpulkan semua orang sabar di muka bumi ini, Ibu, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, maka Nabi Ayub pemimpinnya. Karena tidak ada kesabaran yang pernah dipertunjukkan manusia sehebat Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub itu tidak ada ujian yang ditimpakan kepada manusia sehebat dan sedahsyat Nabi Ayub. Karena itu dia disebut di penghujung ceritanya di ayat yang ke-44 surat Shad itu, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, kata Allah. Nabi Ayub itu adalah hamba kami yang paling penyabar, dan dia sebaik-baik ahli ibadah dan sebaik-baik orang yang bertobat kepada Allah. Jadi Nabi Ayub ini kalau kita bicara manusia yang sabar, maka pemimpin manusia sabar itu adalah Nabi Ayub. Tapi hebatnya Bapak Ibu ya, ada 2 ayat yang memuji manusia dalam Al-Quran dengan kalimat sama. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik ahli ibadah dan sebaik-baik orang yang bertobat kepada Allah. Hanya ada 2 manusia yang dipuji dengan kalimat itu. 1 Nabi Ayub, 2 Nabi Sulaiman. Tapi kalau baca surat Shad itu nanti, ya mulai ayat berapa? Ayat 32. Tentang cerita Nabi Sulaiman, kata Allah, Nabi Sulaiman itu ni'mal abdu innahu awwab. Sama dengan pujian Allah ke Nabi Ayub, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi kalau Nabi Ayub disebut sebagai ahli ibadah, sebaik-baik manusia yang bertobat, karena derita hidupnya dia bersabar. Nabi Sulaiman kebalikannya, disebut ahli sebaik-baik ahli ibadah dan sebaik-baik orang bertobat karena diberikan kekayaan dan kerajaan dan dia bersyukur. Jadi sabar dan syukur itu sama apa Ibu ya? Orang yang bersabar surga, orang yang bersyukur sama surganya. Itu kenapa kalimat yang sama dipujikan Allah kepada 2 manusia yang berbeda. Nabi Ayub hidup paling menderita, dia bersabar, Allah sebut ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman paling kaya, paling senang, paling bahagia, tapi dia bersyukur, oleh Allah disebut juga ni'mal abdu innahu awwab. Nah, kita baca di ayat 183 dulu, 84 surat Al-Anbiya, kata Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyub iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. Dan Ayub ketika dia memanggil Tuhannya, ya Tuhan, sesungguhnya aku ditimpa oleh kepayahan dan Engkaulah zat yang maha penyayang. Maka kami angkatkan darinya kepayahan yang menimpanya dan kami kembalikan kepadanya keluarganya dan kekayaannya kami lipat gandakan kembali sebagai rahmat dari sisi kami dan peringatan bagi ahli ibadah. Itu 83 84 surat Al-Anbiya. Jadi kata Allah ceritanya, Nabi itu mengadu, ya Tuhan, saya diuji dengan ad-durru. Durru itu ujian yang paling berat. Durru itu ujian berupa kesulitan dari segala arah. Itu kenapa didamahkan dotnya durru, karena darra ya durru itu masdarnya atau infinitifnya bisa darrun dengan fathah, bisa durrun dengan dhammah. Kalau darrun itu satu sisi saja, boleh fisik saja atau psikis saja. Kalau durun segala lini, karena begini Pak Ibu, para nabi itu banyak juga yang diuji, tapi ujiannya satu-satu macam saja. Misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus diuji oleh Allah lewat fisik. Makanya badannya disebut sakit. Wahuwa sakim, sakit badannya karena ditelan ikan. Dia dimakan ikan 40 hari, dibawa ke dasar lautan dalam perut ikan yang sempit, pengap, gelap, itu badannya melepuh kulit-kulitnya.
lalu diseburkan lagi ke pantai sampai di pasir yang panas, itu sakitnya Masya Allah. Nabi Yunus diuji oleh Allah, tapi ujiannya hanya fisik. Fisik saja. Ada yang diuji dengan psikis, seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub fisiknya sehat-sehat saja, tidak ada gangguan. Cuma jiwanya yang terganggu. Kenapa? Anak-anaknya membohonginya. Ya kan? Anak dibawanya Yusuf, kemudian dibuang ke sumur, lalu diambil bajunya, lalu dilumuri darah, dikatakan pada ayahnya, Yusuf dimakan serigala. Nih bajunya. Dia tahu anaknya berbohong. Maka Nabi Yakub jiwanya menderita. Badannya tidak apa-apa. Jadi ujian Nabi Yakub berat, tapi hanya jiwa saja yang diuji, psikis saja. Nabi Yunus yang diuji badan saja. Kalau Nabi Ayub lengkap seluruhnya. Itu kenapa Nabi Ayub berkata, "Inni massaniyad durru." Itu dijelaskan lagi nanti kalau Bapak Ibu baca di surat Shad tadi ayat 41, kata Allah, "Wazkur abdana Ayub iznada rabbahu anni massaniyas syaitan binusubin wa azabid dua." Ya Tuhan, kata Nabi Ayub, setan menguji saya dengan nusub, kepayahan-kepayahan, wa azab, dan sakit yang dirasakan badan saya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Nabi Ayub ini awalnya kaya raya. Kaya raya. Ya, dia punya ternak, ya, itu sampai lembah-lembah itu penuh dengan ternaknya, ada kambing, ada sapi, ada onta. Dia punya anaknya banyak, ada yang mengatakan minimal ada anak laki-lakinya 12 orang. Banyak anaknya, hidupnya nyaman lah. Dia juga punya istri lebih dari satu. Zaman dulu kan banyak istri orang, ada yang satu Pak. Ya, paling sedikit itu 10, 20 ya, sampai 100 ya. Ya, dulu kan tidak ada batas ya Pak Ibu. 4 itu setelah hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah tanpa batas juga. Kalau ada cerita itu kakek Nabi Abdul Muthalib itu 20 istrinya itu. Dulu tidak ada batasannya. Ya setelah hijrah turun ayat itu yang 4, lebih dari 4 ceraikan. Sebelumnya tidak ada batasan. Makanya Nabi Daud konon sampai 100 istrinya. Lalu kalau orang kaya lu bisa punya istri sampai 100, yang penting dia mampu menafkahinya. Dia kaya raya, wajarlah istrinya banyak. Jadi harta melimpah, anak banyak, istri banyak, hidup nyaman. Tapi kata Allah, ni'mal abdu, dia ibadahnya Masya Allah. Hartanya diinfakkan untuk membantu fakir miskin. Ya, dia ibadahnya tidak berkurang, salat malamnya, puasanya. Hingga Nabi Ayub itu menjadi perbincangan hangat ya di kalangan para malaikat. Ini Masya Allah, orang sesibuk ini, sekaya ini, ibadahnya kok tidak kurang-kurang. Gitu ya, Allah sebut ni'mal abdu. Itu setan mulai jengkel. Itu makanya Nabi Ayub berkata, "Inni massaniyas syaitan." Ini ulah setan nih. Setan mulai jengkel. Karena para malaikat memuji Nabi Ayub ibadahnya, ketaatannya. Maka suatu hari, itu setan berkata kepada Tuhan. Apa kata setan? Ya, itu Ayub itu ibadahnya hebat, dia taat menjadi orang baik, itu karena hidupnya nikmat. Hidupnya senang. Cobalah kalau diuji dengan kepayahan tuh, tidak begitu dia itu. Begitu kata iblis, kata setan. Kata Allah, engkau saya beri wewenang menguji dia. Ujilah. Maka setan dapat apa? Garansi itu untuk menggelincirkan Ayub, untuk mencabut ni'mal abdu tadi, gelar ahli ibadah yang paling baik, itu akan dicabut oleh setan. Maka setan mulai melaksanakan misinya untuk mencabut ya rasa ketaatan yang ada pada hati Nabi Ayub. Apa dilakukan? Pertama, semua hewan ternaknya dimatikan. Dalam semalam tuh ceritanya begitu ya, dimatikan semua hewan ternaknya. Habis. Pagi hari dikasih tahu ke Nabi Ayub bahwa ternaknya semua sudah mati. Itu di lembah-lembah, bangkai-bangkai berserakan. Apa kata Nabi Ayub? Innalillah, semua milik Allah, dan Allah telah mengambil miliknya, sudah selesai. Dia beribadah, begitu tidak berkurang ibadahnya. Tetap ibadahnya, tidak ada rasa jengkelnya. Kok modeku, kok bisa tiba-tiba mati, tidak ada. Tidak ada pertanyaan, kok modeku, kok mati, tidak ada. Sudah, innalillah, selesai, itu milik Allah, habis. Ya. Maka Nabi Ayub berkata, alhamdulillah, kenapa? Berkurang urusan saya satu. Itu ya.
Biasa kan kalau ternak kan paling tidak ngurus ternak juga tuh. Berkurang waktu saya untuk mengurus dunia. Udah. Itu setan makin jengkel juga. Ini tidak pengaruh juga tuh. Udah mati semua ternaknya, udah, tidak ada masalah. Ibadah begitu juga. Setan tidak kehabisan akal. Besok semua lumbung-lumbung hartanya dibakar semua. Jadi gudang dulu kan kalau harato kan ada gudang penyimpannya Ibu ya. Dulu zaman sisuk kalau padi bersimpan di apa namanya itu rangkiang nak. Nah, sama lah Nabi Ayub juga seperti itu. Ada gudang-gudangnya, makanya Karun punya gudang-gudang penyimpanan harta dulu. Yang anak kunci gudang harta Karun itu emasnya 40 orang laki-laki baru bisa mengangkatnya. Nah, dulu begitu tuh Pak. Ada gudang-gudang. Semua gudang hartanya dibakar. Habis dalam semalam, hilang kekayaannya. Habis semua harta, tidak ada lagi yang tersisa. Habis. Pagi hari dikasih tahu ke Nabi Ayub. Nabi Ayub hanya berkata, innalillah, semua milik Allah dan Allah sudah mengambil miliknya. Sudah, selesai. Ibadah begitu. Tidak ada bertanya kenapa kok terjadi, apa alasan, kenapa kalian kok membiarkan. Tidak ada. Semua tidak ada diperbincangkan. Sebab begini Pak Ibu. Pertanyaan kenapa itu pertanyaan tidak reda. Sudah, selesai. Innalillah. Ya. Besok setan tidak kehabisan akal. Anaknya sedang tidur, itu digoyang rumahnya, roboh, mati pula semua anaknya. Dalam semalam anaknya mati. Masalah ya, Nabi Ayub itu dalam semalam anaknya mati. Kematian anak ini bukan ringan, Pak Ibu. Dan mati anak bukan satu orang, semuanya bergelimpangan mati dalam satu waktu. Apa tidak berat ujiannya itu? Berat. Tapi Nabi Ayub selesai. Innalillah, sudah selesai milik Allah, sudah diambilnya. Ibadah tetap, tidak ada berkurang, tidak ada celaan, tidak ada lumazah, tidak ada humazah, tidak ada mengeluh, sudah. Ya, selesai. Itu setan makin jengkel juga. Lalu tidak kehabisan akal. Ini Ayub ini ya makin diuji kok makin ibadahnya makin baik. Akhirnya setelah jatuh miskin, anak sudah pada mati, akhirnya Nabi Ayub ketika tidur disirami dengan apa? Kalau kitanya apa itu? Miang. Miang itu apa itu, Pak Ibu? Ya, ada apa namanya serbuk-serbuk yang disiramkan ke Nabi Ayub itu sehingga badannya itu gatal. Ya, seperti jelatang lah ya, daun jelatang. Sehingga Nabi Ayub itu pagi hari menggaruk badannya, tidak berhenti. Setiap digaruk berdarah-berdarah, akhirnya menanah, akhirnya membusuk, bahkan diceritakan sampai tubuhnya itu berulat. Itu karena ya, iblis tadi. Berulat. Membusuk badannya. Setiap hari kondisi badannya makin membusuk. Makin buruk. Ya, ulat itu sudah menjalar ke tubuhnya. Akhirnya Nabi Ayub diisolasi. Karena ini penyakit yang orang takut nih. Ini bahaya penyakitnya nih. Tak pernah ada manusia penyakit begini. Badannya semakin hari makin membusuk. Ulat ada di tubuhnya. Maka diisolasilah Nabi Ayub ke satu tempat yang tak boleh orang mengunjungi dia. Apa yang terjadi? Istrinya pun meninggalkan dia semua. Coba, menderitanya Nabi Ayub ya. Itu istrinya kabur. Wah, itu pula perempuan ni Pak ya. Oh, kalau le gagah awak, le kayu awak nyuabehan Pak. Nyuhurus awak. Ya toh? La busuk, la buruk, ya. Ngapai dia Pak? Tinggalan awak le. Kalau dari dulu ternyata ibu-ibu kau sama Pak ya. Tak beda lah. Nah, diisolasi Nabi Ayub, semua istrinya kabur, kan ada lagi harapan muda, harap apa lagi? Oh, uang tak ada, belanja tak akan dapat, tubuhnya udah sakit, apa lagi? Berbusuk, ngurus itu, udah main hidup diurus itu. Hanya satu istri yang mengurus, konon namanya Rahmah. Itu istri yang setia, satu-satunya istri yang setia, itu Rahmah itu. Maka Nabi Ayub diasingkan, tak boleh dijenguk, tak boleh kontak dengan Nabi Ayub, itu kurang lebih 18 tahun. Bisa Ibu bayangkan ya, 18 tahun hidup diisolasi. Tak boleh dikunjungi orang. Makin hari tubuh makin berat kondisinya. Bahkan ada cerita ketika Nabi Ayub itu sujud, salat, itu ulat-ulat berjatuhan dari tubuhnya. Setelah dia salam, ya, itu kemudian ulat dibalikkan lagi ke tubuhnya. Dikumpulkan satu-satu, makan. Ini rezekimu, makanlah. Begitu ceritanya, walaupun itu sebagai mengatakan Israiliyat, tapi begitulah.
Dalam riwayat disebutkan, walaupun itu bukan hadis, itu asar dari sahabat. Karena sahabat ini Bapak Ibu banyak tinggal di kalangan di lingkungan orang Yahudi. Orang Yahudi ini paling tahu sejarah itu. Makanya sahabat-sahabat seperti Anas bin Malik itu banyak menerima cerita dari orang Yahudi yang paling tahu ceritanya. Nah, diceritakan itu ulat-ulat itu ditaruh lagi di tubuhnya. Itulah dalam dunia sufi kenapa setelah salam Assalamualaikum itu diusap lantai, itu diusapkan ke wajah. Itu Nabi Ayub dulu mengambil ulat di lantai untuk ditaruh lagi ke wajahnya, ke badannya. Makanlah. Karena Nabi Ayub, kenapa ulat tadi taruh lagi ke badannya? Karena ulat itu Allah yang mengirim. Kenapa Allah yang mengirim? Dia pernah kaya. Nabi Ayub ini pernah jadi orang kaya. Dan Nabi Ayub sadar betul. Sebab begini ada pepatah bijak, Pak Ibu. Harta kalau terlalu banyak, ini bicara kalau terlalu banyak, terselip bohongnya. Makanya kalau lah banyak mengeceknya jadi otak lah. Otak tu duto tu Pak. Maka kalau ada orang mengecek dak ada batu tu, gadang otak ndak tu otak tu duto tu Pak. Nya kalau banyak mengecek jadi otaknya lah duto, banyak bohongnya tu begitu. Tu sifatnya begitu. Harta kalau terlalu banyak terselip haram di situ. Percayalah Bapak Ibu, asa banyak harta yang haram pasti ada di situ. Tak ada hindaknya lah, tak bisa dihindari itu. Nabi Ayub pernah jadi orang kaya dan dia sadar betul boleh jadi ada sebagian hartanya yang haram masuk ke badannya. Dan ini lemak-lemak haram ini itu neraka tempatnya. Fanar aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan haram neraka tempatnya. Allah kirim ulat untuk memakannya. Itu rahasianya tu. Maka Nabi Ayub, silakan dimakan, makanlah, ambillah, bersihkanlah. Itu kenapa ditaruh lagi itu. Itu hebatnya Nabi Ayub tu Pak. Ulik Pak jatuh dari badannya, nyolataan balik. Awak nyamuk lalu bereket langsungnya. Padahal nyamuk kalau tentu kamu gigit oleh itu. Tak nyamuk kau mencari udahnya bagai. Alah bereket, matinya. Alah kehilangan orang rumah kau nyamuk kau pulangnya. Orang rumah kau ajaknya. Ibu, kalau nyamuk tu, kalau lah kamadok kawaknya reket lah. Kau nyukok lewat, jadi reket lah. Dia mencari anaknya bagai, mencari udahnya bagai, mencari apa bagai. Jadi mereket-reket je. Ya, kecuali kalau nyolah madok kawak tu kamu gigi awak nama tu mah. Ya. Jadi Nabi Ayub tu begitu Pak. Kesabarannya begitu tu. Itu ceritanya begitu. Tidak ada keluh kesah. Makanya begini. Tadi di ayat 83 surat apa Al-Anbiya. Tadi apa kata Nabi Ayub sepanjang 18 tahun sakit itu, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkaulah zat yang Maha Rahmat. Ternyata penyakit yang sepanjang itu 18 tahun sudahlah jatuh miskin. Itu jatuh miskin itu bukan urusan mudah Pak Ibu. Orang kalau miskin dari awal tidak ada masalah. Kalau orang kaya jatuh miskin itu beban jiwanya luar biasa tuh Pak Ibu. Ya. Kalau orang miskin dari awal mah biasa aja. Memang dia menderita dari awal. Ini kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Itu tak sedikit beban jiwa itu Pak. Sudahlah jatuh miskin, anak pada mati, istri kabur, badan berpenyakit 18 tahun lamanya. Dia tetap berkata wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau zat yang maha rahmat. Dia tetap memandang keadaannya itu adalah rahmat Allah. Itu hebatnya Nabi Ayub tu. Itu kenapa disebut tadi sabiran ni'mal abdu innahu awab. 18 tahun menderita begitu, tetap Allah zat yang maha rahmat. Tidak ada kebencian Allah, tidak ada amarah Allah, dia lihat rahmat Allah. Penyakit itu menurut Nabi Ayub rahmat dari engkau. Ini pandangan orang beriman tuh, itu makanya kata Nabi ajaban limra'in mu'min. Orang beriman itu sungguh mengagumkan hidupnya. Bila dia mendapat nikmat, syakara, bersyukur. Bila dia dapat cobaan ujian, sabara, bersabar dia. Maka Nabi Ayub begitu. Ketika dikasih penyakit, ujian yang begitu berat, dia tetap memandang ini rahmat dari Allah. Fa anta arhamur rahimin. Kira-kira begini, Bapak Ibu kalau sakit, coba mana yang banyak berzikir daripada sehat? Ya ketika sakit. Kalau ketika sehat, kian kamari berjalan. Ya, kamari berjalan saya kalau sehat. Enak. Lidah Bapak Ibu jarang berzikir ketika sehatnya. Lah mulai sakit baru subhanallah, subhanallah,
Subhanallah. Itu ya. Bertanya kawan, bapak, la ilaha illallah. Tak tahu. Lidah tu dizikir sesi Pak. Sehat lah kau. Tak ada zikir-zikirnya lah. Itu kan rancak sakit namanya tu. Rahmat sakit tu mah. Tu maka Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin. 18 tahun sakit. Ini setan surah 18 tahun tak berubah juga Nabi Ayub. Setan mulai jengkel Pak. Iblis mulai kalang kabut dia. Maka dikumpulkanlah. Ini rapat darurat Pak. Ya, setan ko dan pasukannya rapat kabinet Pak. Ya kan. Ini rapat darurat nih. Ya, dipanggil semua pasukan nih. Dipanggil pembesar-pembesarnya. Ini kan iblis itu kan top leadernya tuh. Ya kan, di bawahnya ada dirjen-dirjennya tuh. Ya setan-setan tuh di bawah sampai ada eksekutor di bawah tuh. Orang lapang tuh ada itu gitu. Nah, dipanggil yang level-level dirjen dipanggil loh oleh iblis. Kumpul sadonya pejabat-pejabat teras tuh. Ya udah kumpul. Musyawarah. Kata iblis begini kepada setan-setan. Ini sudah 18 tahun nih kita bekerja ya menggoyang imannya Nabi Ayub. Ternyata tidak mempan. Saya sudah kehabisan akal nih. Tak tahu lagi ya bagaimana usaha untuk mencabut iman dia supaya dia kehilangan ketaatannya, rasa syukur, sabarnya. Pokoknya kita cabutlah. Itu iblis minta pendapat kepada seluruh pembesarnya. Kasih saran. Ada satu setan tunjuk. Engkau kan jam terbangnya sudah tinggi, kata setan ya. Sejak Nabi Adam kan engkau dulu yang bekerja. Iya. Ingat tak bagaimana cara dulu menggelincirkan Nabi Adam? Kata ini iblis, lupa apa tu ya. Bersawak ya. Dulu kan engkau kan lewat orang rumahnya ndak Nabi Adam dulu. Ayo ndak caknya. Mantap kau caknya kan. Maka setan dapat jalan. Takana Nabi Adam dulu. Bahan Nabi Adam dulu lewat Siti Hawa. Iya lewat Siti Hawa ibu. Ketika Nabi Adam sendiri, setan tak mempan, iblis tak mempan mengganggu Nabi Adam tu, makanya ketika Nabi Adam sendiri, itu di surat Taha disebutkan fawaswasa ilaihi syaitan. Pakai ilahi ya. Ila. Waswas ila. Itu ada jarak setan dari jarak jauh saja tak berani dekat ke Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sendiri, ketika ada istrinya berubah di surat Al-A'raf fawaswasa lahumas syaitan. Berubah dari ilah ke lahuma. Kenapa? Ada istrinya sebagai senjata, sebagai agen. Maka iblis, setan masuk lewat istrinya. Maka iblis dapat celah. Apa celahnya? Tu istrinya ada satu yang mendampingi dia, Rahmah. Maka ini setan ya masuk ke istrinya. Apa kata setan dibisikkan ke istrinya? Coba bincang-bincang dengan suamimu. Ya, bilang padanya di masa-masa lalu. Dia pernah kaya, dia pernah gagah, dia pernah senang, nikmatnya banyak, punya anak banyak. Tidakkah dia ingin kembali seperti itu? Itu cara halus setan tu. Maka ibu-ibu tu kan memang betul Pak. Ibu-ibu tu kan sesabar-sabar ibu-ibu. Kalau lah piti kurangnya, memang apa Pak? Asam uratnya naik. Kolesterolnya naik ya. Ya coba, iyalah 18 tahun ibu-ibu coba bayangkan tu. Itu sabar di sisi Nabi Ayub tu. Maka isi Nabi Ayub ini bincang dengan suaminya, suamiku dulu kan engkau pernah senang, pernah kaya, pernah hebat, pernah ini. Tidakkah engkau ingin seperti itu? Engkau kan Nabi Allah. Berdoalah kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Pasti didengar oleh Allah. Kan tak salah dia ngomong begitu. Tak salah kan istri ngomong begitu. Kata Nabi Ayub, istriku, berapa lama kita pernah senang? Puluhan tahun. Berapa lama kita baru menderita? 18 tahun. Panjangan mana kita senang pada menderita? Lebih panjang masa senang. Sudah, biarkan dulu. Itu Pak Ibu, Nabi Ayub itu begitu. Tapi istrinya memang ya tidak sabar karena sudah menderita. Akhirnya istrinya ini Bapak Ibu ada satu kesalahan dilakukannya. Dia kemudian menjual rambutnya tanpa sepengetahuan Nabi Ayub. Karena dia ingin makan sesuatu yang lama dia dambakan tapi tidak ada uang membelinya. Maka jalan satu-satunya dia potong rambutnya untuk beli makanan, dia dijual ke pasar. Sepulang dari sana dia tengok rambut istrinya sudah hilang. Ya, tanya Nabi Ayub, "Ma rambut dedek mana dia kalau bahasa awaknya tu?"
Ya, ya kan walaupun sakit kan harmoni kan tetap jo. Itu ama rambut kau tu. Ya kan? Ya. Iya. Ya dah lah den karek dan jual tadi. Ke jual tu. Ya pembali makan ambo teragak makan sesuatu tadi pipiti ndak do lo. Ambo jual. Itu ya. Itulah bahasa protes lah gitu. Ya kan kami tak piti tak kado lo kan. Tu apa yang ado di ambo jual lah ya kan. Ado jual rambut ambo. Kata Nabi Ayub, kenapa anda minta izin ke saya? Ya, itulah maka kata Nabi Ayub, besok kalau saya sehat, engkau saya pukul 100 kali. Itu kenapa di surat Sad nanti diceritakan Allah menyuruh istri Nabi Ayub mengumpulkan 100 lidi, ikat dan pukulkan ke istrimu, jangan kau cabut sumpahmu. Pukul istrimu. Walaupun dia setia, tapi dia ya tidak mematuhimu. Dia menjual rambutnya tanpa izin. Nah, itu makanya ibu-ibu tidak boleh ngarik-ngarik rambut kalau tidak ada izin kami. Tak boleh. Ibu ke salon tak boleh. Ibu kalau kamu ngarik rambut mengecek ke kami. Dah dan kamu potong rambut, tak usahlah cik. Biasalah rambut panjang tu cik. Ya, tapi kuturan banyak. Dah baalo dan ketujuh kutu tu cik. Kalau tahu kau ada apa-apa tu kan. Jadi karik-karik lah ibu. Tak boleh. Tak boleh. Karena begini, rambut itu milik ibu. Enggak. Rambut itu menempel saja di badan ibu itu. Yang punya miliknya, yang pemiliknya suami ibu tu. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya lah dijual di apa ibu ke kami dulu. Itu maka kami bagi ibu mahar. Mahar tu haragonya tu. Saya serahkan anak saya terima anak tu ijab kabul tu sama jual beli barang tu ibu. Makanya semua yang ada di badan ibu tu milik kami tu. Enggak boleh ibu sembarangan tu memotong rambut, enggak boleh ya kan. Pokoknya harus izin ke kami sadonyo. Kalau enggak itu Nabi Ayub tu, itu aturannya begitu ya. Terakhir itu istrinya memang kadang tidak sabar lagi ya ditinggalkan Nabi Ayub ya karena diusir Nabi Ayub. Kalau engkau tidak sabar sudahlah pergilah kata Nabi Ayub. Maka tinggallah Nabi Ayub sendiri. Nah ketika Nabi Ayub sendiri itulah kata Allah nanti hentakkan kakimu ke tanah. Hentakkan kakimu ke tanah lalu kemudian terpancarlah mata air kata Allah mughtasalun wa syarabun. Yang satu minum, yang satu mandilah. Jadi setelah dihentakkan pertama keluar air, itu mandi dulu. Mandi, maka kembali bersih. Bersih badannya, penyakitnya hilang semua. Dan suruh minum, sehat pula fisiknya, jiwanya pun tenang. Akhirnya Nabi Ayub kembali gagah, sagagah-gagahnya Nabi Ayub tu. Ya bana gagah, lebih gagah pada sebelumnya leh. Kulitnya rancak, bantuknya bertambah gagah. Dan kemudian sisa mandi itu diceritakan, di dalam Israeliat cerita begitu ya. Itu menjadi burung, menjadi belalang, yang seperti emas. Jadi emas seperti belalang. Jadi sisa itu menjadi belalang dan belalang itu emas. Maka kembali kekayaannya bahkan 2 kali lipat kekayaan daripada sebelumnya. Lah kayo sadonya pebo Nabi Ayub kalau la gagah lah kayo balik istrinya balik. Kalau ibu-ibu Pak. Sado balik Pak. Ya kan? Lah kayonya kan? Itu balik sadonya lupa orang rumahnya. Maka kembalilah istrinya Nabi Ayub dengan istrinya dan kemudian dia menata hidupnya lebih baik daripada sebelumnya dan iblis sudah angkat tangan selesai. Itu cerita Nabi Ayub tu Ibu ya. Nah kita lihat ayatnya ya. Lalu kata Allah begini. Nabi Ayub itu Ibu diceritakan inni masaniyas syaitan binusubin wa azab begitu ya. Ini Bapak Ibu, setan itu diceritakan dalam ayat ini memang menggoda manusia dengan 2. Nusub itu ujian berupa ujian harta. Yang kedua ujian berupa ujian fisik. Makanya Bapak kalau orang lah sakit Ibu atau orang lah jatuh miskin, biasanya keluh kesah muncul. Karena setan dulu bersumpah di hadapan Allah ketika hendak diusir dari sorga, saya akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Minimal kata setan, la tajidu aksarahum syakirin. Saya akan mencabut rasa syukur di hati manusia. Itu minimal misi setan. Dia akan mencabut rasa syukur di hati manusia. Manusia kalau sakit Bapak Ibu, biasanya dia lupa nikmat yang panjang. Maka ketika sakit itu setan yang manusia paling gampang imannya tercabut dengan penyakit. Itu makanya Bapak Ibu, setan itu lebih senang menggoda orang yang dengan penyakit dan dengan orang miskin. Karena orang miskin itu Bapak Ibu, kata Nabi, kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.
Dan setan gampang menggoda orang-orang miskin. Sama dengan orang sakit, Pak Ibu. Makanya orang sakit itu banyak mengeluh, Pak Ibu. Padahal sakit itu sebenarnya bagian daripada rahmat Allah. Karena Nabi Ayub tadi berkata, wa anta arhamur rahimin. Karena kata Nabi, ma min saukatin yusaku bihil abdu illa muhiyat biha khatayahu. Kalau ada duri menusuk badanmu, maka rasa sakit yang dirasakan badanmu itu Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Ini yang kita lupa ketika sakit, Bapak Ibu. Setiap penyakit yang didatangkan Allah, itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu, ibadahnya banyak, saleh, amalnya banyak, taat, tapi matinya payah. Jangan Bapak Ibu salah paham itu. Ada orang baik amalnya Bapak Ibu, saleh, tapi mati sudah sekian lama tidak mati juga. Sakit udah parah sakitnya, tidak mati juga. Ada orang dosa banyak, amal tidak ada, tapi basin saya mati. Batuk saya mati Bapak Ibu. Ya, tak? Jangan dilihat mudah itu Bapak Ibu. Orang yang dipayahkan ini boleh jadi dia ahlu sorga, tapi ada dosa menyandung dirinya. Andai tidak dipayahkan matinya, dia bermasalah di akhirat. Allah tidak ingin mempersoalkan dia, maka dipayahkan di dunia hingga dosanya hilang semua, di akhirat tidak ada masalah lagi. Jadi begitu cara kita memandang tuh Bapak Ibu. Itu makanya Bapak Ibu yang tua-tua seperti ini, itu kan lah banyak penyakit nak. Lah banyak terasa sakit kan. Iya dek dosa ibu banyak tuh mah. Dan Allah ingin mengurangi, mendiskon dulu. Dulu ketika muda jarang sakit kan. Lah tua kan macam-macam penyakit Bapak Ibu tuh. Dan biarkanlah sakit itu terus. Dan Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu dikasih penyakit yang macam-macam tuh, alhamdulillah dibaca tuh. Ya. Ini bukti Allah mendiskon dosa kita sebanyak mungkin sebelum kita menghadapnya itu. Yang cameh Bapak Ibu, lah tua tak pernah sakit, cameh tuh. Kadang orang bangga Bapak Ibu, ambu Pak Ustaz lah 65 Pak Ustaz, belum pernah sakit Ustaz. Banyak dosa tuh. Yang senang tuh yang banyak penyakitnya. Berarti dosanya didiskon Allah itu. Supaya dia bersih menghadap Allah. Memang begitu, makanya gini Bapak Ibu, ujian-ujian fisik kan pernah dulu saya ceritakan. Nabi Yunus itu kan diuji badannya oleh Allah. Ya, badannya sampai melepuh, kulitnya kena dikungkung di perut ikan selama 40 hari. Kenapa? Karena dia marah. Izzahaba mughadiban, dia lari meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Marah itu kan dosa. Marah itu kan kesalahan, apalagi Nabi marah kepada kaum, kepada umat. Itu tak boleh itu. Lari, makanya dihukum Allah, dipayahkan fisiknya, supaya dia tidak bermasalah di akhirat kelak. Begitu tujuan Allah menguji Nabi Yunus itu. Nabi Sulaiman, kan pernah diuji Allah. Walaqad fatanna Sulaiman, wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab. Nabi Sulaiman tergeletak, ada penyakit yang membuat dia tidak berdaya, stroke. Lama Nabi Sulaiman itu stroke di atas kursinya. Apa yang terjadi? Karena sebelum dikasih penyakit stroke itu dia terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda. Dia terlambat salat asar. Ya, dia memandikan kuda. Kan Raja Sulaiman itu kan punya koleksi kendaraan. Ya, kendaraannya itu kan ada itu macam-macam lah. Kalau kita sekarang ada Alphard, Pajero, Ferrari, ya Lamborghini. Ya Nabi Sulaiman juga begitu, namanya orang kaya raya lah. Maka sore hari dia mandikan itu kendaraannya sampai hampir terbenam matahari, dia belum salat, tapi dia bertobat pada Allah. Sudah dia bertobat, semua kendaraannya disedekahkan, kuda-kudanya disedekahkan, tetap dikasih penyakit. Kenapa? Dia berbuat salah. Dia berbuat salah, maka dikasih penyakit. Penyakit di fisik itu penghapus itu kesalahan karena dia kekasih Allah, tidak akan dipersoalkan di akhirat. Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu kenapa dikasih penyakit sampai matanya buta? Kan dia menderita kan berpuluh-puluh tahun sampai ketemu Yusuf kembali. Kenapa Nabi Yakub menderita? Karena dia pernah berbuat salah. Apa salah Nabi Yakub? Menunjukkan sayang yang berlebihan kepada satu anak dibandingkan yang lain. Itu kesalahan. Orang tua tidak boleh begitu. Dia punya anak 12. Yang satu disayang. Yang 11 merasa diabaikan. Tak boleh begitu. Itu kesalahan namanya itu. Walaupun itu tidak dosa, tapi itu kesalahan. Maka Allah kasih hukuman. Itu kenapa Nabi Yakub itu memberi ruang anaknya berbohong. Ketika anaknya minta membawa Yusuf, kata Nabi Yakub, nanti dia dimakan serigala. Apalagi serigala tidak ada makan orang. Jadi itu ada kesalahan-kesalahan ya, yang membuat ini Allah kasihkan dia ya ujian pada fisiknya agar kesalahan itu menjadi hilang. Itu kenapa tadi Nabi Ayub berkata, wa anta arhamur rahimin.
Padahal Nabi Ayub kan tidak berbuat dosa. Tapi Nabi Ayub pernah jadi orang kaya. Itu kenapa rahasianya Bapak Ibu, kita ini disuruh puasa tiap bulan, tiap tahun Ramadan. Karena Ramadan itu membakar lemak-lemak kita. Karena badan kita akan diuji. Andai Bapak Ibu tidak sakit-sakit sepanjang tahun, Ramadan itulah yang menguji. Puasa di siang hari itulah yang membuat Bapak Ibu lemak-lemaknya yang haram-haram itu dibakarnya itu. Itu makanya Bapak Ibu selama Ramadan itu turun balik badan tadinya tuh. Itu makanya Bapak Ibu kalau selama Ramadan naik timbangannya itu dosa naik itu. Ya dah. Yang lain berkurang dosa tu Bapak Ibu tandonya susui badan tu adiknya tu berkurang dosa nama itu. Ya karena memang begitu Bapak Ibu. Itu Ramadan tu ujian fisik. Itu kenapa kalau kita diuji fisik kita, maka zikirnya itu seperti Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika diuji dalam perut ikan, dia tidak minta keluar. Tidak, apa yang dikatakan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kenapa cerita Nabi Ayub dan cerita Nabi Yunus berdekatan. Nabi Ayub ceritanya Al-Anbiya 83-84, Nabi Yunus 86-87, surat yang sama. Beda satu ayat saja itu bedanya itu. Karena ini kasusnya hampir mirip. Ya, orang yang diuji oleh Allah, yang ujian itu ya salah satu tujuannya untuk menunjukkan rahmat Allah kepada hamba-hamba pilihannya ketika hamba itu yang melakukan kekeliruan. Ya, Nabi Ayub memang tidak melakukan kesalahan dia, tapi dia pernah jadi orang kaya untuk yang membersihkan hartanya, tubuhnya tuh dikasih penyakit dulu. Dan itu ujian ya, karena dia memang setan yang menguji dia. Lalu, ini yang menariknya Bapak Ibu, Nabi Ayub 18 tahun sakit, ternyata obatnya apa? Hentakkan kakimu ke tanah, keluarlah air. Mandilah dan minumlah. Jadi Bapak Ibu, setiap penyakit ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan ternyata obat itu tidak mesti canggih-canggih. Nabi Ayub sehebat itu penyakitnya sembuh karena minum air saja. Karena mandi saja dengan air. Kenapa? Karena kesembuhan itu dari Allah. Obat hanya jalan saja. Kita disuruh berobat. Tapi tidak selalu obat yang menyembuhkan. Itu semuanya atas izin Allah. Karena itu Bapak Ibu, berusaha itu ya. Tapi jangan meyakini bahwa itu yang menyembuhkan kita. Tuh Nabi Ayub sembuhnya separah itu penyakitnya hanya dengan air putih saja. Makanya dulu Pak Bu zaman sesuk di kampung, orang kalau sakit dah di kampung, apapun penyakit di kampung tu ubeknya ciek saja. Karang biar mudo. Enggak, bisu karang biar mudo, damam karang biar mudo, itu sado karang biar mudo. Kenapa? Yang menyembuhkan itu Allah. Kita hanya mencari jalan sembuh saja. Kebetulan ini makanya Bapak Ibu air putih saya cukup jadi obat. Ya. Jadi Bapak Ibu itu rahasianya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya dan Nabi Ayub obatnya sederhana. Terakhir Nabi Ayub itu tetap memukul istri yang satu tadi ya. Artinya apa? Janji sumpah tidak boleh diubah. Harus ditunaikan. Makanya Bapak Ibu jangan bernazar, jangan bersumpah karena tidak boleh diubah. Nabi Ayub walaupun tidak ingin memukul istrinya tapi Allah suruh, karena kau bersumpah jangan ubah sumpahmu, pukullah. Walaupun pukulannya diubah dari 100 kali menjadi 100 lidi tapi diikat. Ya, lalu dipukulkan 1 kali dihitung 100. Tetap dipukul. Itu artinya memukul istri boleh. Boleh. Itu Nabi Ayub memukul istrinya. Kalau istri kau tangka toko. Al-Quran tuh Nabi Ayub tuh kalau ibu kau tidak mau dikecean, kan tadi kan begitu, sabarlah. Dia tidak mau sabar. Kalau kau pulang saya pukul. Kalau saya nanti saya pukul. Memukul istri itu boleh, yang tidak boleh itu ghaira mubarrat, memukul yang aniaya sifatnya. Kalau pukul kasih pelajaran boleh, dipukul kakinya, dipukul itu telapak tangannya. Tapi kalau wajah tidak boleh. Iya. Tapi pukul itu tidak selalu harus pukul ya fisik ya, bisa jadi pukul mentalnya, ambil kunci mobil, sita HP, ambil ATM, kurung di rumah, itu pukul juga tuh. Jadi memukul di situ boleh. Makanya di surah An-Nisa 34, kalau isimu durhaka,
dikasih pelajaran ndak mempan, pisah ranjang ndak mempan, fadribuhunna, pukullah mereka. Tapi pukulan itu bukan pukulan menganiaya sampai bangkak-bangkak hijau-hijau, ndak. Ya. Ya pukul sayang. Begitu ya. Ya supaya dia mengerti kita bahasanya salah. Boleh tokok. Tapi jangan ditinju ke hidung tu, ya kan, sampai berdarah-darah. Manusia yang paling buruk kata Nabi, laki-laki yang paling buruk azabnya di akhirat, itu laki-laki yang menjadikan istrinya seperti budak. Siang dia pukul, malam dia tidur dengannya. Itu laki-laki yang paling buruk. Ya, jadi kalau istri salah itu dipukul lah, tapi pukul itu kan pukul yang itu contoh Nabi Ayub tuh kan, Allah suruh pukul istrimu. Jangan tak kau pukul, karena kau sudah berjanji memukul dia, pukul. Ya. Kalau tadi istri itu tidak mau bersabar, tidak mau patuh, atau dipukul lah, ya kan? Kalau disipak, sipaknya sipak lambe gitu. Jangan diantaman sampai tercilapaknya tuh tidak boleh. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau kalian tokok diapak besok tuh Al-Quran tuh. Itu Al-Quran suruh tuh, kena tokok ya. Gitu. Ya. Oh, tokok-tokok cubulah dan tokok lah ke ibu ya dah. Itu ibu melawan nama tu. Ibu kalau tokok apa terima, salah tokok tu. Ya tu tanda ibu salah. Boleh. Ya tu kalau ndak mau dididik, kalau dah tahu dak amu, ya kan dikasih nasihat melawan jo tokok lah leh. Ya. Tapi tokok tu tokok sayang tadi ya. Maka mana fadrib bih, pukullah kata Allah. Allah suruh pukul tu. Kadang-kadang ada ibu-ibu kau memang ndak mengerti jo kecek. Okay. Tidak mengerti ya kecek, kau tokok lah. Kalau mengerti kecek itu elok. Kalau ibu-ibu ke mada tangka, ada cik-cik di mada dan tangka tu, itu tidak bisa dikecek, ini tokok lah. Itu boleh. Dan 2 kali itu perintah Allah di An-Nisa 34 nih, di surat Al-Anbiya ayat 44 nih, ya disuruh pukul. Kecil apa-apa, wah iko dapet legalitas soalnya. Gitu. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.